great people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Pada video kali ini kita akan bahas tentang rekrutmen ya, tentang HR nih. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara melakukan rekrutmen untuk mendapatkan kandidat yang terbaik. Video ini sangat berguna sekali buat teman-teman yang ingin belajar tentang HR. Buat kalian yang masih mahasiswa, terutama anak psikologi ya, video kali ini akan sangat-sangat membantu kalian dalam memahami seleksi dan rekrutmen untuk mata kuliah bio. Oke. Proses rekrutmen karyawan itu kan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan, ya kan? Artinya rekrutmen itu adalah ujung tombak perusahaan itu sendiri. Keberhasilan organisasi itu ditentukan dari keberhasilan ketika rekrutmen. Bayangkan ketika kita melakukan rekrutmen, kita asal-asalan. Orang yang diambil pun ngasal. Kualitasnya ngasal juga. Maka bisa dipastikan outputnya pun pasti bakal asal-asalan, organisasi kacau, target nggak achieve, dan lain sebagainya. Malah bisa jadi toksik di dalam organisasi. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang recruiter agar bisa mendapatkan kandidat yang tepat, kandidat yang terbaik saat melakukan rekrutmen adalah kalian harus bisa menentukan spesifikasi dengan jelas. Tentukan spesifikasinya dengan jelas. Ini adalah tahapan pertama ketika mau melakukan rekrutmen. Kita harus list terlebih dahulu nih. Spesifikasinya seperti apa sih orang yang tepat untuk posisi yang bakal kita cari. Bakal kita cari orangnya maksudnya, yang bakal nanti ditempatkan di posisi tersebut. Tentukan spesifikasinya, requirement-nya, apa saja skill yang dibutuhkan, bagaimana karakter orang yang tepat untuk posisi tersebut, dan lain sebagainya. Artinya kalian harus bisa menentukan spesifikasinya dengan jelas dan benar. Setelah spesifikasinya kalian tentukan, yang kedua adalah karena ini kita berusaha untuk mendapatkan kandidat yang terbaik ya, bukan kandidat yang ngasal. Kalian bisa perhatikan peta demografi dari calon kandidat. Saat ini kan trennya HR analisis ya. Artinya kalau teman-teman perusahaannya itu sudah settle cukup lama, pasti di situ kan ada data dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, data itu untuk apa sih? Data itu bukan hanya sekedar data, yang penting ada buat sekedar database saja. Teman-teman bisa memanfaatkan data tersebut untuk dianalisa. Orang-orang terbaik, pimpinan-pimpinan terbaik saat ini yang ada, itu kira-kira dulu dari mana ya? Nah, itu adalah peta demografi yang kemudian bisa kalian perhatikan. Yang saat ini mungkin kalian bisa coba, untuk demografi dari karakter wilayah atau kampus tertentu seperti ini loh, outputnya bagus. Nah, itu bisa kalian coba untuk dilakukan rekrutmen. Terus yang ketiga, setelah kita menentukan peta demografi dari calon kandidat yang bakal nanti kita akan rekrut, tentukan posisinya sesuai dengan struktur organisasi. Artinya ya posisinya harus jelas gitu. Apakah itu untuk staff, untuk non skill atau operator, atau untuk level senior staff dia harus punya pengalaman, dan juga atau untuk level tertentu, supervisor kah, manajer kah. Artinya sesuai dengan struktur organisasinya itu harus jelas. Itu nanti akan menentukan kedepannya. Jadi nggak mungkin kan ketika kalian mencari
posisi untuk supervisor, tapi kalian nyarinya orang yang fresh grade. Jadi menentukan posisi ini penting ya, agar nanti kalian benar-benar kandidat yang kalian dapatkan itu adalah kandidat yang sesuai dan tepat, right man on the right place nantinya. Terus yang keempat, kalian biasa melakukan tahapan share lowongan yang sudah kalian bikin dengan spesifikasi sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya. Kalian bisa share di kanal atau portal yang sesuai. Sekarang kan banyak, kalian bisa share di LinkedIn, bisa share di grup Telegram, atau bisa endorse di beberapa portal Instagram karir dan lain sebagainya. Artinya kalian bisa share di tempat-tempat yang potensial benar-benar di situ orangnya orang-orang yang luar biasa. Bisa share di situ. Kemudian berikutnya kalian bisa screening. Tahapan kelima ya, kalian bisa screening semua lamaran yang masuk. Jangan semua lamaran kalian proses, akan buang-buang waktu. Kalian bisa screening dari kualifikasi, cari yang sesuai dan yang nggak sesuai pisahkan, lalu ambil yang sesuai. Kalau menurut kalian ternyata yang sesuai itu masih banyak, terlalu banyak, kalau kemudian akan diproses, kalian bisa pisahkan lagi, ambil top 10 misalkan, 10 teratas, 10 terbaik, bisa dilihat dari IPK, dari prestasi, dari achievement dan lain sebagainya. Setelah selesai kalian melakukan tahap screening, kalian bisa melakukan proses seleksi dan kalian bisa kasih penawaran yang sesuai. Jangan asal-asalan. Masa iya untuk posisi manajer kalian penawarannya setara dengan level staff? Ya sebaik apapun, sebagus apapun yang sudah kalian dapetin, ya dia nggak bakal mau di tempat kita gitu loh. Artinya penawarannya juga harus sesuai. Bagaimana cara kita mengetahui apakah penawaran kita sesuai atau tidak? Kita bisa survei ya, survei dengan perusahaan bisnis yang sama dengan posisi yang sama di luar sana, kira-kira berapa ya budget untuk posisi tersebut. Jadi pastikan bahwa penawarannya benar-benar sesuai. Kalau kalian punya budget lebih, itu lebih bagus untuk mendapatkan kualitas talent yang benar-benar yang terbaik. Terus tahapan berikutnya, kalau misalkan kita tidak punya waktu nih untuk melakukan seleksi secara mandiri dari awal sampai akhir, kalian bisa memanfaatkan jasa headhunter atau konsultan yang sudah terbukti berpengalaman dan teruji kualitasnya. Kalian bisa memanfaatkan jasa headhunter atau konsultan untuk meng-hire kandidat terbaik. Terus yang terakhir, kalian harus fokus pada kualitas. Ingat, kita mencari orang terbaik. Mencari kandidat itu berbeda dengan mencari barang mati ya, benda mati, mencari motor, mobil, beras, beda. Artinya kita harus fokus pada kualitas, bukan pada banyaknya yang diproses atau seberapa cepat kita mendapatkannya. Jadi pastikan kandidat yang kita hire, yang kita seleksi, yang kita offering itu adalah kandidat yang benar-benar berkualitas. Jadi harus pastikan bahwa kualitasnya memang yang terbaik. Jangan terpacu dengan waktu harus cepat dan lain sebagainya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.